Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah menyatakan dukungannya pada kelompok militan Hamas terkait proses negosiasi gencatan senjata di Gaza. Nasrallah dalam pidato yang disiarkan di televisi lokal Lebanon menekankan bahwa Hamas melakukan perundingan gencatan senjata atas nama seluruh poros perlawanan. Adapun poros perlawanan merupakan aliansi yang dibangun bertahun-tahun atas dukungan Iran dan pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah. Aliansi ini termasuk kelompok Houthi Yaman dan kelompok bersenjata Syiah di Irak. Apabila gencatan senjata menemui kata sepakat, Nasrallah menyatakan akan menghentikan operasi militer di wilayah Lebanon Selatan yang berbatasan dengan Israel Utara. Sebagaimana diketahui, Hizbullah melakukan penembakan ke target-target Israel hanya selang sehari dari serangan 7 Oktober di Israel yang memicu perang di Gaza. Hizbullah beberapa kali melabeli serangannya sebagai upaya untuk menarik sumber daya militer Israel dari Gaza dan mendukung Palestina. Selama meningkatnya ketegangan di perbatasan, warga sipil Lebanon dan Israel terpaksa mengungsi ke daerah sekitar. Terkait dengan eskalasi Hizbullah dan Israel, Amerika Serikat dan Prancis berusaha untuk melakukan upaya diplomatik agar mencegah meluasnya konflik. Nasrallah kembali menegaskan bahwa hal yang bisa menghentikan serangan Hizbullah hanyalah kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Ribuan warga Israel bersama para keluarga sandera kembali melakukan aksi unjuk rasa menuntut pembebasan pada Rabu 10 Juli. Mereka memulai perjalanan pertama dari Tel Aviv menuju Yerusalem untuk menyuarakan desakan mereka kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Keluarga para sandera mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap pemerintah Israel yang terkesan lamban untuk membebaskan kerabat mereka. Adapun aksi protes ini digelar sejak Senin 8 Juli pagi waktu Israel. Para pengunjuk rasa berjalan kaki dan sempat memblokir jalan-jalan di dua kota terbesar di Israel tersebut. Merespons aksi unjuk rasa, polisi pun menembakkan meriam air untuk membubarkan mereka. Pengunjuk rasa menuding Netanyahu tega mengorbankan rakyatnya sendiri demi bisa berkuasa lagi. Adapun dalam aksi protes ini turut diikuti oleh Direktur Pendidikan Negara Itamar Kramer yang ikut mengecam Netanyahu. Kramer menyebut hanya ada satu orang yang disalahkan atas situasi yang terjadi saat ini, yakni Netanyahu. Ia mengatakan kesalahan Netanyahu adalah bersekutu dengan Avi Maus, Ben Gvir, dan Orit Strak yang berusaha masuk dalam pendidikan anak-anak Israel. Kramer lantas meminta Netanyahu agar dimakzulkan demi bisa memperbaiki pendidikan dan negara. The government has abandoned them, and we try to bring them back and put the pressure on the government, on the Israeli government, to try and to push for a deal that will bring everyone back. To, I think, the worst government in Israel history that is leading us to nowhere, and we have to do everything we can to bring back all of the people back home, and then going to election for a government that we can trust. The government has abandoned them. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengecap Amerika Serikat dan sejumlah negara barat melakukan standar ganda. Hal ini berkaitan dengan penanganan konflik di Gaza dan Ukraina. Sanchez menyampaikan kecapannya ini saat berpidato di pertemuan NATO yang digelar di Washington DC, Amerika Serikat pada Rabu 10 Juli. Ia mendesak negara-negara barat untuk tidak melakukan standar ganda terhadap tragedi kemanusiaan di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 38.000 orang. Sanchez lantas menyinggung dukungan terhadap Ukraina yang hingga saat ini masih berperang melawan Rusia dengan alasan membela hukum internasional. Menurutnya, hal yang sama harusnya juga diberlakukan pada Gaza. Lebih lanjut, Sanchez menegaskan bahwa mereka harus ada pada posisi politik yang konsisten dan tak melakukan standar ganda. Adapun Spanyol di bawah pemerintahan Sanchez telah membuat gebrakan yang membuat Israel merasa marah.
Pasalnya, Spanyol mengakui Palestina sebagai negara secara resmi. Tak hanya itu, Spanyol secara terang-terangan mengkritik tindakan Israel dalam menanggapi serangan Hamas 7 Oktober. Spanyol lantas mengajak dunia untuk memberikan tekanan lebih pada Israel demi bisa menghentikan krisis kemanusiaan yang mengerikan. Kondisi miris yang dialami oleh petinju Palestina Boazaz Khalil Abayat rupanya turut melibatkan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir. Dalam pengakuannya, sosok dibebaskan pada Selasa 9 Juli dari penjara Negev. Abayat mengaku bahwa Ben-Gvir ikut menyerangnya secara fisik. Penyerangan dilakukan pada 4 Desember tahun lalu saat Abayat ditahan di penjara Ofer di tepi barat. Abayat menceritakan Ben-Gvir diduga menginjak-injak tubuhnya. Ia juga mengungkapkan telah menerima pemukulan parah yang dilakukan selama penangkapannya pada akhir Oktober. Atas kondisi Abayat saat ini yang mengalami gangguan fisik dan psikologis, Lembaga Tahanan Palestina menyerukan pada pihak berwenang Israel agar bertanggung jawab. Menurut mereka, kondisi yang dialami oleh Abayat merupakan bagian dari pola pelecehan sistematis dan pelanggaran hak-hak tahanan yang lebih luas. Pembebasan terhadap Abayat pada Selasa 9 Juli lalu mengejutkan banyak orang. Pasalnya, Abayat mengalami kondisi tubuh yang 180 derajat berbeda dibanding saat dirinya masih menjadi petinju dan binaragawan yang kekar. Jadi tubuh Abayat kurus kering, bahkan ia harus dipapah saat berjalan. Siksaan keji selama 9 bulan ditahan membuat Abayat mengalami tekanan psikologis. Adapun saat ini dilaporkan ada lebih dari 3.800 orang yang ditahan tanpa tuduhan atau diadili. Mereka termasuk perempuan dan anak-anak. Penyiksaan keji Israel telah membuat para tahanan menderita penyakit kronis. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Bawaski, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.